Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Alfi Masudi, yang kedua Ambarwati, yang ketiga Ayu Putri Hasanah, yang keempat Iga Maidina Wibowo, yang kelima Rida Ismawati, dan yang keenam Satria Imam Husnadi. Di sini kami akan menyampaikan tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dan yang akan dibahas ada 3 hal, yaitu yang pertama tentang penerapan teori belajar behavioristik, sosial kognitif, dan konstruktivisme di dalam kelas. Yang kedua, model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang ketiga, ada studi kasus untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di dalam kelas. Untuk yang pertama, ada teori belajar behavioristik. Teori ini menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku, dan belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Untuk penerapannya di dalam kelas, guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Seperti guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan sebelum memulai pembelajaran. Untuk selanjutnya, ada teori belajar sosial kognitif. Teori ini menyatakan bahwa belajar merupakan proses perseptual atau perilaku seseorang yang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Untuk penerapannya, kita ambil contoh untuk di lingkungan sekitar, yaitu di lingkungan rumah. Ketika anak meniru apa yang dilakukan saudaranya. Misalnya, kakaknya rajin membersihkan rumah, dan secara tidak sengaja, anak tersebut membantu kakaknya untuk membersihkan rumah. Sehingga di sini adiknya belajar melalui proses pengamatan dan anak tersebut akan meniru perilaku kakaknya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme, di mana di sini belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, artinya tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang telah dipelajari. Nah, tujuan dari konstruktivisme ini mendorong peserta didik untuk berpikir lebih mandiri. Kemudian untuk contoh penerapan teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran adalah guru memberikan peserta didik sebuah bangun ruang kubus dan soal untuk mencari luas permukaan volume kubus. Peserta didik mandiri menghitung dan menemukan jawabannya, sedangkan guru hanya menjadi fasilitator bagi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Yang pertama, ada model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang sistematis dengan mengelompokkan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan mengintegrasikan keterampilan siswa yang bermutu akademik. Inti model pembelajaran ini adalah belajar bersama dalam suatu kelompok kecil, di mana kelompok tersebut akan dibagi menjadi 2, ada kelompok asal dan ada kelompok ahli. Model pembelajaran yang kedua adalah CTL atau Contextual Teaching and Learning. CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran lainnya adalah problem-based learning, di mana siswa yang mendefinisikan, mengorganisasikan, dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada model pembelajaran inquiry, di mana peserta didik mencari tahu sendiri
materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Selanjutnya bagian ketiga, yaitu meningkatkan motivasi siswa. Kasus pertama di sini ada Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Di sini merubah pola pikir siswa dengan cara memberikan perhatian lebih kepada Tania dalam hal belajar dan pentingnya memiliki cita-cita. Guru juga harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membuat materi pembelajaran yang mudah diingat. Kasus kedua di sini ada Samuel, umur 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Di sini mengajarkan Samuel untuk menghargai pengalaman dan proses daripada berfokus pada hasil. Berikan motivasi kepada Samuel tentang arti penting kesuksesan dan kegagalan itu. Selanjutnya kasus ketiga. Sandra, seorang siswa yang berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dari kasus Sandra tersebut, kami dapat memberikan motivasi berupa memberikan tugas yang melibatkan kerjasama dengan teman, berikan pujian dan motivasi kepadanya. Selain itu, berikan pemahaman kepada Sandra bahwa semua anak itu sama dan tidak boleh meremehkan kemampuan teman yang lain. Selanjutnya, kasus yang keempat terjadi pada Robert, siswa yang berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Namun kita tidak dapat menghubungi bibinya. Jadi motivasi yang bisa kami berikan yaitu dukungan dan semangat kepada Robert agar lebih percaya diri dalam belajar dan mengasah minatnya. Guru juga harus menjadi sosok orang tua pengganti bagi Robert. Selalu dukung kegiatan belajarnya dan berikan dia kasih sayang dan rasa nyaman. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.